Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan membahas materi tes tambahan moderasi beragama yang mencakup konteks komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya. Nah, tentunya sudah disertai dengan contoh konkret dalam pelaksanaannya. Jadi simak video ini sampai selesai. Kita akan mulai dari materi yang pertama, yaitu komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama. Jadi komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama itu mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama yang ada di Indonesia dan juga kepercayaan yang ada di Indonesia. Untuk apa? Untuk tetap berkembang dan berdampingan secara damai. Selama kepercayaan tersebut tidak sesat dan juga tidak menyesatkan. Dan berikut adalah gambaran ataupun contoh konkretnya. Ada 3. Yang pertama adalah dalam perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Natal, Idul Fitri, Waisak, dan juga Nyepi, pemerintah dan juga masyarakat bersama-sama mengorganisir dan melibatkan diri dalam kegiatan lintas agama untuk menunjukkan rasa persatuan dan juga solidaritas. Contoh yang kedua, setiap agama diberi kesempatan yang sama untuk membangun tempat ibadah sesuai kebutuhan umatnya. Pemerintah juga berperan aktif dalam mengawasi dan harus memastikan bahwa pembangunan tempat ibadah tidak menimbulkan konflik antar umat beragama. Yang ketiga, perlindungan terhadap kelompok minoritas di negara Indonesia ataupun kepercayaan minoritas yang kurang dikenal. Pemerintah dan masyarakat diharapkan memberikan ruang yang cukup bagi kelompok-kelompok ini untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka tanpa rasa diskriminasi. Lanjut materi yang kedua, yaitu toleransi dalam moderasi beragama. Toleransi dalam konteks moderasi beragama yaitu mencakup kemampuan untuk menghargai perbedaan keyakinan dan juga agama orang lain, serta memberikan mereka kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut ataupun tertekan. Nah, contoh konkretnya adalah ada 3 juga. Yang pertama, masyarakat Indonesia menjalani kehidupan sehari-hari dengan saling menghargai dan menghormati perayaan agama yang berbeda. Yang kedua, masyarakat yang tinggal di sekitar tempat ibadah ataupun rumah ibadah yang berbeda, misalnya masjid, gereja, pura, ataupun vihara, harus saling menghormati dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan suara, dan tidak mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga adalah saling menghargai hak individu untuk memilih keyakinan dan cara hidup yang mereka anut. Tidak jarang kita melihat pernikahan antar agama yang diadakan dengan penuh kerukunan dan rasa saling menghormati. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu anti kekerasan dalam moderasi beragama. Dalam upaya untuk menghindari kekerasan atas nama agama, moderasi beragama mengedepankan dialog dan komunikasi yang efektif antar berbagai kelompok masyarakat. Kunci dari anti kekerasan adalah dialog ya teman-teman, itu kata kuncinya. Karena melalui interaksi ataupun dialog yang sehat dan juga konstruktif, kita dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia, serta mengatasi kesalahpahaman yang sering menjadi akar permasalahan. Dialog antar umat beragama juga bisa menjadi sarana untuk menemukan solusi terhadap konflik yang mungkin saja timbul karena perbedaan agama itu sendiri. Selanjutnya yaitu penerimaan budaya dalam moderasi beragama. Keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, moderasi beragama juga mencakup sikap yang mengakomodatif dan juga penerimaan terhadap perbedaan tradisi dan juga budaya. Sebagai bangsa yang besar, kita harus bersikap terbuka
dan menerima perbedaan, bukan justru menciptakan sekat dan perpecahan. Karena dengan demikian, keharmonisan dan juga persatuan bangsa akan terus terjaga. Dan berikut adalah contoh penerapannya. Penerapan moderasi beragama dalam penerimaan terhadap tradisi dan budaya bisa dilihat dalam praktek keagamaan yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya perayaan Waisak di Borobudur yang melibatkan ritual keagamaan Buddha dan kebudayaan Jawa. Atau perayaan Nyepi di Bali yang mencerminkan sinkretisme antara ajaran Hindu dengan adat istiadat yang ada di Bali. Nah, praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana keberagaman tradisi dan juga kekayaan budaya diterima dan juga diakomodasi dalam konteks keagamaan. Nah, itulah 4 materi penting untuk persiapan tes moderasi beragama. Saya doakan teman-teman yang menyimak dimudahkan, dilancarkan, serta diluluskan. Terima kasih.